Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Pagi ini kembali kami boleh bangun, semua adalah karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami, berikan pengertian untuk kami memahami akan kehendak-Mu dan taat melakukan setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 6-7. Tertulis demikian. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang pemain biola yang terkenal bernama Niccolò Paganini mewariskan biolanya yang luar biasa ke kota Genoa dengan satu syarat bahwa biolanya itu tidak boleh dimainkan. Bahan kayu dari instrumen biola semacam itu saat digunakan akan bisa bertahan, tapi ketika tidak dipakai sama sekali akan menjadi mudah lapuk. Biola Paganini yang indah itu saat ini telah rusak dimakan rayap dan tidak berguna sama sekali kecuali sebagai benda peninggalan saja. Ibarat seperti biola itu yang tidak pernah dipakai, begitulah jadinya bila hidup ini tidak dipakai untuk melayani. Hidup akan menjadi rusak dan tidak berguna bila kita tidak melayani Tuhan dan sesama. Dalam Yohanes 13 ayat 6-7 ini kita membaca, maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Ketika Tuhan Yesus tiba pada Simon Petrus untuk membasuh kakinya, Petrus bingung dan bahkan terkejut serta menolak. Ia tidak mengerti mengapa Tuhan, sang guru yang ia hormati, ingin melakukan tugas hamba yang rendah, yaitu membasuh kaki mereka. Namun Tuhan dengan lembut menjawab, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Dalam kalimat yang singkat ini, Tuhan memberikan kita sebuah pelajaran yang mendalam tentang esensi pelayanan yang sejati. Pelayanan sejati tidak hanya melibatkan tindakan yang besar dan yang nampak mulia, tapi juga tugas-tugas yang sederhana dan kelihatannya rendah di mata orang. Ada suami yang tidak mau mencuci piring karena merasa itu adalah hal yang hina, padahal dia tidak sadar istrinya selalu mencuci piring untuk dirinya. Hal-hal yang kelihatan kecil dan hina sebenarnya merupakan wujud dari pelayanan yang sejati. Petrus tidak mengerti tindakan Tuhan Yesus ketika itu. Namun Tuhan katakan bahwa Petrus akan mengerti akan hal itu kelak di kemudian hari. Terkadang saudara, kita mungkin tidak mengerti akan karya Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Tapi kita harus percaya bahwa suatu saat kita akan mengerti dan kita dapat menyadari bahwa apa yang Tuhan lakukan buat kita mempunyai tujuan dan arti yang baik dalam rencananya. Dari apa yang Tuhan Yesus lakukan, Ia memberikan teladan nyata tentang pelayanan yang rendah hati dan penuh kasih. Dalam membasuh kaki mereka, Tuhan menunjukkan bahwa pelayanan bukanlah tentang mendapatkan penghargaan atau posisi yang tinggi, tapi tentang memberikan diri sepenuhnya bagi orang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan saja mau melayani kita, masakan kita tidak mau melayani Tuhan?
Kalau Tuhan saja mau melayani manusia, masa kita tidak mau melayani orang-orang di sekitar kita? Kita semua dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayannya. Pelayanan yang sejati tidak ditentukan oleh jabatan atau posisi, tapi oleh kasih dan kerendahan hati kita. Melalui pelayanan kita dapat menunjukkan kasih Kristus kepada dunia, dan kita dapat menjangkau jiwa-jiwa agar mereka dapat melihat kasih Tuhan lewat diri kita. Mari kita mulai pelayanan dari dalam keluarga kita pribadi, dari lingkungan terkecil kita. Tidak perlu kita menuntut jabatan dan peninggian. Dalam kerendahan hati, kita justru akan ditinggikan Tuhan. Pelayanan bukanlah pelayanan kalau kita tidak mengambil posisi merendahkan diri dan merendahkan hati. Mari layani Tuhan dan sesama, seperti teladan Tuhan Yesus yang nyata. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau memberikan kami suatu teladan yang begitu nyata, mengenai sebuah pelayanan yang penuh dengan kerendahan hati, pelayanan yang penuh dengan kasih, pelayanan yang tidak menuntut penghargaan manusia, tapi sebuah teladan pelayanan yang sungguh. Bagaimana Allah pencipta semesta ini mau merendahkan diri dan menjadi hamba bagi kami manusia. Ajar kami untuk tidak sombong, tidak meninggikan diri kami, tapi merendahkan diri seperti Tuhan telah merendahkan diri, dan melayani seperti Tuhan telah melayani. Tolong kami Roh Kudus, supaya dalam hidup kami ini, mulai dari lingkungan terkecil kami, dari dalam keluarga kami dapat mewujudkan sikap hidup melayani seperti yang Tuhan telah tunjukkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa, mujizat, pertolongan-Mu bagi kami. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.